Bapak Ibu, kalau kita melihat agenda pada hari ini cukup banyak yang dilakukan. Ini dengan sasaran mulai dari adik-adik siswa SMP yang hari ini nanti akan ada acara. Jadi nanti akan ada acara minum tablet tambah darah bersama-sama. Kemudian juga ada sampai acara untuk prolanis dan juga mungkin lansia juga ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di Puskesmas Jetis 2 ini adalah upaya yang berkelanjutan dari tahap awal kehidupan sampai di usia tua. Ini benar-benar bisa diberikan layanan kesehatan yang sebaik-baiknya. Jadi ini sejalan dengan upaya-upaya kami di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Kita juga berencana untuk bisa merevitalisasi Posyandu. Jadi sekarang dengan adanya integrasi layanan primer sampai ke Posyandu, di mana untuk layanan primer yang dilaksanakan di Puskesmas ini sudah kita mulai dengan program-program berdasarkan klaster usia. Jadi dari usia awal sejak bayi dilahirkan atau bahkan sebelum bayi dilahirkan sampai ke lansia. Jadi termasuk hari ini dengan kita mendatangkan adik-adik siswa, ini adalah salah satu program yang berkelanjutan ini untuk mempersiapkan generasi-generasi penerus. Jadi kenapa adik-adik siswi-siswi SMP ini kita undang untuk pemberian tablet tambah darah? Tentunya ini untuk mempersiapkan generasi penerus, karena nantinya setelah usia dewasa adik-adik ini kan nanti akan menikah, kemudian hamil, melahirkan dan menghasilkan putra-putri. Nah, salah satu yang berperanan dalam sekarang permasalahan yang kita hadapi yaitu masalah stunting. Jadi stunting ini disebabkan karena ada masalah gizi yang sifatnya kronis. Jadi itu harus kita antisipasi bahkan jauh-jauh hari sejak sebelum seorang wanita hamil dan melahirkan. Dipersiapkan jangan sampai mengalami atau menderita anemia yang kronis. Karena ketika ibunya menderita anemia yang kronis, nanti juga akan lahir bayi-bayi yang tumbuh kembangnya tidak baik, yang akhirnya nanti akan jadi balita-balita stunting.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini saya dipertemukan dengan anak-anakku semuanya yang kelihatannya semoga optimis untuk makan tablet tambah darah. Senyum ya, senyum gitu ya. Sepertinya nanti akan segera mengonsumsi tablet tambah darah ini yang sudah biasa kalian lakukan di sekolah. Sudah pernah? Sudah ya? Bisa makan tablet tambah darah? Bisa. Pakai bantuan apa? Air putih? Pisang? Oh enggak, air putih saja ya? Bagus. Karena mengonsumsi tablet tambah darah dengan menggunakan air putih itu jauh lebih baik daripada kalian gunakan pisang. Apalagi kalau kalian minumnya pakai teh, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kalau kalian terpaksa harus mengganti dengan yang lain, ya pisang saja nggak apa-apa, tapi sedikit saja supaya fungsi dari tablet tersebut berkurangnya tidak terlalu banyak. Nah, anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama dipertemukan di Balai Kelurahan Patalan untuk menyelenggarakan kegiatan yang namanya gerakan Germas, Gebiar Germas, aksi bergizi. Tadi sudah ada yang ikut senam lansia, kemudian di sana juga ada terapi apa tadi, sujo atau yang seterusnya itu. Nah, kemudian di sini nanti sepertinya kalian nanti akan mengikuti senam. Siap untuk senam? Yang terpenting adalah bahwa kita setiap hari harus melakukan aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Mungkin kadang-kadang kita merasa mager nih, aduh bu capek, aduh males dan seterusnya. Tapi ingat bahwa apa yang kita kerjakan pada kesempatan hari ini, saat ini di usia muda, itu adalah investasi kita di usia senja nanti. Tentu kita tidak ingin menjadi orang yang sudah lanjut usia dengan kondisi harus dibantu oleh orang lain, harus menjadi lansia-lansia yang mandiri dan produktif. Maka sejak muda, sejak remaja, kalian harus beraktivitas fisik, makan makanan yang sehat, kemudian berolahraga, sama ya, kemudian mengonsumsi tablet tambah darah. Tadi Pak Dokter sudah menyampaikan kenapa kalian harus mengonsumsi tablet tambah darah. Di antaranya adalah salah satu langkah preventif supaya kalian bisa mengantisipasi nanti ketika di usia dewasa, kalian setelah menikah, kemudian hamil, melahirkan anak-anak yang tidak stunting. Kalian tahu apa itu stunting? Tahu nggak stunting? Jadi kondisi di mana 1000 hari pertama kehidupannya itu mengalami pertumbuhan yang tidak normal. Kenapa kok tidak normal? Karena gizinya tidak tercukupi. Nah, kalau tidak normal, nanti secara fisik tubuhnya akan pendek, berat badannya kurang, kemudian dia sakit-sakitan. Nah, kalau seperti itu, maka nanti setelah semakin dewasa, semakin besar, itu juga akan sakit-sakitan. Nah, kalau sakit-sakitan, maka kita tidak menjadi orang yang produktif. Oleh karenanya Indonesia, khususnya Kabupaten Bantul ini selalu berupaya bagaimana agar angka stunting di Kabupaten Bantul ini turun.